Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyin yang akan menyampaikan tausiah atau siraman rohani dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Yayasan Miftahul Atfal Ar-Rahman Desa Tembok Kidul tahun 2023. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin adh-dhahirin wa jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawan ajma'in khususan sadatina sufiyah al-muhaqqiqin sadatina alawiyyin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in wa jami'i walidina wa walidikum amin walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum khususan Kiai Haji Mahfud Nawawi khasah wa Haji Ahmad Fathuri khasah wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa dhawi huquqi alaina ajma'in wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'anikal adhari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahu bihuda amma ba'd. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh lan bini sepuh, bil khusus seluruh guru-guru kita yang hadir malam hari ini, ustaz-ustaz kita, kiai kita, pengurus Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Atfal Ar-Rahman, sedaya pengurus, sedaya guru dan semua yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Pak Kiai Haji Saifuddin yang kita doakan semuanya, guru kita, kiai kita, ustaz kita mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Sedaya nggih. Mudah-mudahan sedaya sehat walafiat. Allah berkahi umurnya. Allah berkahi ilmunya. Allah berkahi rezekinya. Allah berkahi keturunannya. Allah berkahi santri-santrinya
Mudah-mudahan semua yang hadir diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dikabul hajatnya, diberi sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya anak mudah-mudahan anaknya soleh-soleh, anak-anaknya ahli ibadah, anak-anaknya berakhlakul karimah, anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, dijaga dari maksiat, dijaga dari kawan yang buruk, dijaga dari pergaulan yang buruk, sehingga tumbuh bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangapunten saya ngawali dengan doa. Mudah-mudahan yang amini dapat berkah doa yang sama, karena tempatnya luar biasa, tempat ilmu. Sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pasti mulia, karena ini adalah madrasah, tempatnya orang cari ilmu, belajar agama, pasti tempatnya berkah. Acaranya acara mulia, Masya Allah, acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperingati, yang dirayakan, yang disyukuri adalah makhluk Allah paling mulia. Nabi Muhammad makhluk Allah paling mulia secara mutlak. Maka yakin tempat mulia, acara mulia, hubungannya sama orang termulia, insya Allah yang hadir bakal jadi orang-orang mulia, insya Allah. Mulia dunia dan akhirat, bukan cuma mulia dunia saja, mulia dunia dan akhirat, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tidak bangun dari majelis ini kecuali Allah jadikan kita orang-orang yang selamat, bahagia, sukses dunia akhirat. Kabul hajatnya insya Allah. Dan yang masih belum punya pasangan jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh-soleh. Jangan ada bujang-bujang kok. Pengen ngawin orang sih? Orang pengen ngawin. Mudah-mudahan sing lanang oleh pasangan wanita solehah, wanita yang berakhlakul karimah, wanita yang ahli ibadah, wanita yang bisa mendampingi hidupnya sampai ke surga, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang wanita, yang perempuan, yang gadis mendapatkan pemuda yang soleh, pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang baik, pemuda yang bisa menjadi imam dengan baik sehingga membimbing ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Suki orang apa guys? Ibu suki, suki ini ke ibu. Amin Allahumma. Kenapa ibu? Ya sing penting soleh. Ning suki orang soleh pun duitnya tapi plak-plak belum. Udah bilang min. Duitnya tapi orang yang maning bojone pelit maning bu. Cuma soleh dulu. Yang penting soleh, akhlaknya baik, tanggung jawab. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk bareng-bareng malam ini di tempat mulia, acara mulia, mengenang dan merayakan kelahiran manusia termulia. Kita sedikit waktu luangkan untuk syukur kepada Allah, hadirkan hati, kemudian mengucapkan terima kasih sama Allah. Alhamdulillah, panjenengan dipilih Gusti Allah rawuh mriki, berarti Gusti Allah eman. Amin Allahumma. Allah sayang sama kita. Kalau nggak sayang nggak dihadirkan ke majelis ini. Karena Allah sayang, Allah mudahkan hadir ke majelis, karena Allah akan beri banyak hal yang istimewa di majelis ini. Allah siapkan ampunan, Allah beri rahmat, Allah beri pahala, Allah beri macam-macam keberkahan dan sebagainya sudah disiapkan di majelis ini. Yang Allah inginkan itu Allah hadirkan di sini. Yang tidak diinginkan keberkahan tadi, rahmat, maghfirah, keberkahan, ya enggak hadir. Walaupun sehat, walaupun kadang mireng minta suara, kadang-kadang sakit saking majelis, kadang-kadang mendengar, tapi kalau Allah nggak pilih nggak bisa datang sampai sini. Wonten yang saya tersinggung. Oh, nama kerumuh, tapi orang main-main. Yang utur sih utur ya, yang sehat. Tapi yang jauh-jauh malah sampai sini, subhanallah. Itulah ketentuan takdir dari Allah yang memang hadir di majelis bukan karena kita sehat, bukan karena kita mau, tapi karena Allah mau. Allah mau kita hadir, maka kita bisa hadir. Insya Allah. Amin Allahumma. Makanya kita syukur.
Alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Allah sudah sayang, sudah kumpulkan di majelis. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini menjadi saksi yang baik yaumul qiyamah, menjadi sebab keselamatan kita yaumul qiyamah, menjadi sebab husnul khatimah. Amin Allahumma. Syukur nggih Bu, syukur napa syukur? Kur napa ker? Kur, syukur ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kebanyakan manusia suruh syukur pilih syukur. Yang tembok ini tembok nih. Yang tembok itu kira-kira katanya syukur napa syukur? Oh, jujur ibu-ibu ini makanya bapak aja jawab. Tembok itu dulu wadona kayak syukur napa syukur? Kompak. Kur gitu. Tapi jawaban itu kula mboten ngerti. Para percaya bukan suudzon, bukan. Jawaban itu jawaban spontan, nggak dipikirkan dulu biasanya. Kalau kebanyakan orang syukur, alhamdulillah. Tapi rata-rata nyatanya kalau dilihat semuanya, ya kebanyakan syukur. Ya Bu Yo. Kini udah tuh, mudah semua kepor, kecek terus betul. Trek niku purna lokal. Masya Allah. Pangapunten kang kathah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba dengarkan. Allah berfirman dan Allah firman-Nya pasti maha benar. Ucapannya pasti maha. Yang berfirman Allah pasti benar dan maha benar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran menerangkan tentang kondisi mayoritas hamba Allah. Tentang syukur ini Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Allah sebutkan yang bersyukur sedikit, berarti kebanyakan. Ya, mau kan jawab kurungan spontan orangnya. Kebanyakan tidak bersyukur karena yang syukur disebutkan dalam Al-Quran cuma sedikit. Kalau 100 sedikit, dari 100 mungkin 10, 15, 20 sisanya kira-kira benar Gusti Allah apa benar sampean mau jawabannya? Allah maha benar. Tapi malam ini kita rubah. Yang tidak syukur, kurang syukur, syukur kecrek terus, ganti syukur alhamdulillah. Rubah gaya hidup kita dari syukur menjadi syukur. Karena pangapunten orang rasa kadang-kadang lanang dikecrekin, lanang gelelang-gelelang, kok jadi males crek. Oh lanang ngecrekin bojone, wadon cerewet, seneng ngomel, apa syukur. Kalau digitukan terus, ya maaf, yang ada kebaikan mau datang pergi. Suami disalahkan terus, dirasani, disyukuri, ya yang terjadi syukur terus. Istri disalahkan, tidak disyukuri, dilihat yang buruk-buruk, ya Allah munculkan yang buruk-buruk terus. Anak juga demikian. Aku cah berdua dasar kayak bapaknya, jadi bapak kayak sama. Nyata orang usapin. Anaknya nggak disyukuri, istrinya nggak disyukuri, suaminya nggak disyukuri, kerjaan nggak disyukuri, kerja juga gitu kadang. Kerja payah nemen, dia sudah ngomong payah nemen, akhirnya payah terus. Makanya Nabi itu melarang kita bicara buruk, melarang kita bicara hal-hal yang tidak baik. Nabi suruhnya ucapkan yang baik, kalau tidak bisa ya diem. Bahkan termasuk ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebutkan dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Bani Nawawi juga sebutkan. Nabi menyebutkan dalam kitab-kitab tersebut diriwayatkan Imam Nawawi sebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Coba dengarkan ucapan Nabi, sabda Nabi. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman pada hari akhir, artinya orang yang beriman, maka Nabi falyakul khairan. Maka berbicaralah, ucapkan yang baik, ucapan yang baik, bicara yang baik. Aulias
liyasmut, atau kalau tidak diam. Lebih baik diam jika tidak bisa berucap baik. Makanya maaf kalau sudah ngomongnya negatif terus, suker terus, ngersula terus, ngedumel terus, sumpek terus, apa maning, gerutu terus, ya yang terjadi ya itu yang diucapkannya payah, orang bener, bodoh, orang kalimat payah, orang bener, bodoh itu kan negatif yang keluar, kalimat yang tidak baik. Maka kalimat itu terulang-ulang terus dari kalimat negatif, yang sinyal negatif langsung datang dengan izin Allah. Sinyal negatif itu langsung nyampe, dipancing. Yang tadinya nggak terjadi jadi terjadi. Sehingga witen orang payah jadi payah. Sehingga witen orang malas hari itu orang malas mana? Karena pangapunten kata Allah dalam hadis qudsi berfirman, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma syaa. Aku Allah akan memenuhi semua yang disangkakan oleh hambaku, maka silahkan berprasangka kepadaku apapun yang kau inginkan. Kalau prasangkanya selalu negatif, maka Allah penuhi dengan negatif. Kalau prasangkanya buruk, maka Allah takdirkan mulanya dari Kanjeng Nabi suka ngomong apik, bocah tiba khair insyaallah apa-apa. Akhirnya apa? Ini bocah tiba, aduh bibir tukul pecah dasik. Ngomongnya sih malah apik. Jangan khair insyaallah, selamat, mudah-mudahan sehat. Mau pergi pamit ya, insyaallah, mudah-mudahan tawakal Allah. Jangan takut-takutin, awas aja meleng, tabrakan, ngomong tabrakan, insyaallah khair, mudah-mudahan selamat, sehat afiat, begitu aja. Gak perlu ngomong yang negatif. Suami baik, pengaruh omongan istri yang buruk jadi buruk. Istri baik, pengaruh omongan suami yang buruk jadi buruk. Maka punten, kalau lanang mat kerja, ning pikiran yang wadone ki kerja, mau kerja aja balik kerja mampir maring ayo terus gitu terus. Mas, awas mas, hati lo mas. Apa sih? Karena orang apa? Woi, saya main kurang. Hati ya, awas. Begitu kan terus. Pikirannya di otaknya perempuan negatif. Bayangannya selingkuh, bayangannya ketemu perempuan yang nggak ada dalam pikiran laki-laki, nggak ada dalam pikirannya, karena perempuan selalu ngomong terus, terjadi kayak dikasih sinyal negatif, suaminya menjadi selingkuh karena ucapan istrinya. Hati-hati omongan. Perempuan juga begitu. Kalau laki-laki selalu ngomong yang buruk, perempuan yang tadinya baik kayak didorong dengan sinyal negatif, terarah dengan ucapan suaminya melakukan negatif. Naudzubillah min. Apalagi manusia. Pohon. Saya kemarin cerita di mana? Ada kejadian, saya lihat di satu cuplikan. Ada satu penelitian. Jadi satu komplek rumah, satu jalan rumah, komplek perumahan nih, one gate itu satu pintu. Jadi yang masuk sama yang keluar. Itu satu komplek sepakat habis ada penelitian di komplek itu tentang ilmu apa macam-macam itu, tentang ucapan yang baik dan buruk dan sebagainya. Kemudian ingin teliti. Kata yang menyampaikan itu, penelitian itu, coba nggak percaya kita buktikan. Komplek ini sepakat kalau keluar kan di depan pintu gerbang masuk itu ada dua pohon yang sama, memang ditanam oleh pengembang, ada pohon-pohon. Coba kita sepakat satu komplek, kalau keluar berhenti sebentar, caci maki pohon sebelah sini. Kalau mau masuk pohon sebelah sini kita puji-puji. Yang sini kita omongin pohon gak bermanfaat, pohon nggak bener, mati kamu daripada hidup, nggak mati. Omongin yang buruk-buruk. Yang satunya, pohon satunya sama pohonnya, bentuknya sama, pohonnya sama. Yang satunya diomongin pohon rindang ya, subur ya, berbuah ya, jadi pohon yang baik ya. Satu ucapan baik, satu ucapan 3 bulan bu, yang satu mati kering, yang satunya subur. Ucapan pohon diucapin buruk langsung kena sinyal buruk jadi buruk. Pohon satunya diucapin rindang, tumbuh yang baik, subur ya, berbuah ya, jadi luar biasa. Sama-sama pohonnya di tempat yang sama, cuma beda yang satunya diucapin buruk, satunya diucapin baik. Yang buruk jadi mati, kering, yang satunya segar. Begitu juga air. Saya kemarin dengar ceramah Habib Muhammad kalau nggak salah. Ada penemuan air itu
Ada air yang dibacain Quran, zikir, ucapan yang baik, sama air yang tidak dibacain sama sekali, dan air zam-zam. 3 air ini. Air zam-zam, air biasa yang nggak ada bacaannya, terus air biasa dibacain. Air zam-zam sudah memang air berkah, diteliti bentuknya, posturnya, susunan airnya dilihat, bentuknya heksagonal. Bentuk yang paling bagus itu air heksagonal, paling lembut sehingga bisa meresap ke badan menjadi sehat. Kemudian ada semacam warna sinar gitu, semacam kayak permata, warnanya bagus, bening sekali. Kemudian air biasa, dan air biasa yang dibaca itu air biasa dulu dilihat, airnya nggak beraturan, airnya nggak ada bentuk heksagonalnya, nggak ada sinarnya, nggak nyala sama sekali. Dan air dua-duanya pertama diperiksa sama. Kemudian yang satu dibacain Quran, bacain Fatihah, dibacain zikir, kemudian dicek lagi air yang biasa tadi dibacain Quran, dicek lagi, ambil mirip-mirip kayak air zam-zam, rubah bentuk heksagonal dan munculkan sinar. Subhanallah. Padahal cuma kalimat ayat Quran, ucapan yang baik, pengaruh. Ternyata lisan kita ini mempengaruhi hidup kita. Makanya Nabi ngomong, bersabda dalam hadisnya, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak, diam. Kalau sudah keluar sinyal negatifnya, nyamber. Kalau keluarnya negatif, kalau keluarnya positif, sinyal positifnya yang nyambut. Kalau nggak bisa, simpen aja yang buruk-buruk, jangan keluar. Simpen. Pan ngomong sing rapi, tahan. Ngomong sing rapi, tahan. Jangan keluar. Kalau sudah keluar nggak bisa tarik lagi, sudah disambar sama. Kalau yang baik ya disambar yang baik, yang buruk disambar yang buruk. Dan itu menjadi asbab kejadian apapun karena ucapan. Wong Jawa kemudian dia anak pepatah sing biasa kita dengar ya, mandi cangkeme. Terus juga gitu. Orang-orang Tegal, orang kampung sini biasanya kalau wis mandi cangkeme dia ngomongnya bodoh-bodoh terus sampai jadi kayak bocah bodoh teman mandi cangkeme dia. Itu betul itu. Betul. Kalau ngomongnya kasar ya terjadi anak itu sikapnya kasar. Saya punya saudara sepupu dan saya lihat dari kecil 2 kakak adik. Saya lihat sendiri karena rumahnya dulu bareng. Sepupu saya 2 punya anak yang pertama yang laki-laki, karena mungkin pertama nikah belum agak mapan, masih ya baru mulai membina rumah tangga ya, lagi usaha, nggak sempat punya pembantu. Tapi kalau lagi kerja dititipkan bibinya, adiknya ibunya, adiknya ayahnya. Cuman maaf, bibinya ngomongannya kasar, warang dari ngomong Tegal, warang ngomong gemborang apa ya kalimatnya, warang ini semua doang. Tuh ngomong gemborang, teriak-teriak, kasar gitu. Karakternya bukan memang dibuat-buat. Sehingga anak yang pertama, subhanallah, karakternya kasar. Kemudian punya anak kedua perempuan, sudah punya kerjaan yang nggak mapan, dia gaji pembantu, ternyata pembantunya dari satu pesantren, memang mau khidmah, santri dari Sunda, bahasanya lembut, halus banget, Sundanya halus, sikapnya halus, bicaranya pelan, saya lihat sendiri. Kemudian yang kedua ini, ya Allah, lembutnya bicara sampai sekarang, lembut, pelan-pelan. Karena apa? Karena yang dilihat, yang didengar ucapan lembut, yang satunya dengar ucapan kasar. Kakak ngaji beda jauh, satunya kasar, udah ngomong teriak-teriak, satunya lembut. Kenapa? Yang didengar kayak didoktrin, kayak dididik. Ucapan pengaruh besar ke anak kita. Kalau kita ingin anaknya baik, supaya baik, jangan perdengarkan telinga anak kita dengan ucapan kita yang buruk. Termasuk guru ini kan MI ya. Guru ingin anaknya baik, maka selalu kasih kalimat-kalimat dan cerita-cerita, ucapan-ucapan yang baik. Anak itu akan mendengar terus ucapan yang baik, insya Allah muncul baik. Tapi Bang Abu dan guru ini ngomongnya jangan saya ngomongnya, ibu ini ngomongnya orang bener ya. Makanya kerjasama antara orang tua sama guru itu supaya kalimatnya selalu yang baik, insya Alhamdulillah. Yang kedua yang kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kan ini Maulid ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah urusan Nabi,
kalau sudah kaitannya sama Nabi, maka luar biasa dahsyatnya Rasulullah SAW. Semua yang urusan sama Nabi pasti spesial. Yakin itu. Apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia, spesial, istimewa. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, benar Kiai Saifuddin saja. Nabi itu nggak pernah ikhtilaf, nggak pernah junub, mimpi yang sampai keluar, sampai mandi karena junub. Nabi maaf baunya harum. Idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau lewat di satu jalan bisa ketahuan bahwa Nabi lewat di jalan itu dari apa? Bau harum yang semerbak di jalan itu yang Nabi sudah pergi, harumnya masih semerbak. Idza jalasa fi majlisin baqiyati bihi wa in baqiyati bihi ayyaman wa in qad taghayyab. Kalau duduk di satu majelis tersisa harum ruangan tadi, tembok yang disender, tempat duduk yang diduduki, tersisa harum wanginya berhari-hari walaupun Nabi sudah pergi. Berhari-hari ada minyak wangi yang kalau dipakai bisa berhari-hari gak hilang dah. Ini cuma duduk nyender, temboknya wangi terus. Sapu tangannya Nabi sudah wafat, dipegang sama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik dapat hadiah sapu tangan Nabi sudah wafat. Nah, Sayyidina Anas sama Nabi ini 10 tahun. Kemudian Nabi sudah wafat bertahun-tahun. Sapu tangan itu kalau ruangan ingin harum, sapu tangan kan Nabi taruh di ruangan, harum seruangan, bau aroma istimewanya Rasulullah SAW. Lo bayangkan, bukan manusia biasa. Siapa bilang manusia biasa? Basyarun lakal. Kata Nabi, saya lihat ke depan tapi semua kejadian di belakang saya tahu. Mata saya terpejam tapi hati saya nggak pernah tidur. Matanya boleh tidur, hati nggak pernah tidur. Masya Allah, nggak pernah dihinggapi lalat, nyamuk apapun serangga. Bahkan nggak pernah ada bayangannya. Misalnya Nabi raka bayangannya, kenapa Nabi tidak ada bayangannya? Hah? Misalnya Nabi raka bayangan, karena dinaungi awan, salah. Memang dinaungi awan betul, tapi bukan karena itu. Kenapa Nabi gak ada bayang? Oh, Gusti Allah pan menghormati kanjeng Nabi ini karena bayangannya bukan ketok sahabatnya, bimbing aja ketok bayangannya, jadi lakukan salah. Yang betul apa? Nabi tidak ada bayangannya meskipun di padang pasir dengan sinar matahari yang terik, nggak ada bayangannya karena Nabi Muhammad hakikatnya adalah nur, cahaya yang lebih terang dari semua cahaya yang ada di alam semesta. Sallallahu Nabi Muhammad. Wujudnya manusia gitu, tapi hakikatnya nur. Matahari itu bagian dari nurnya Nabi. Bulan, bintang dan semua cahaya yang ada di alam semesta ini bagian dari nurnya Nabi. Alam semesta ini dicipta dari nur Nabi Muhammad. Sehingga alam semesta ini sinkron sama Nabi. Nabi Mi'raj lewat langit 1, 2, alam malakut, alam nur, alam jabarut, alam macam-macam, alam mahsyar, alam barzah, alam akhirat. Nabi keliling ke seluruh alam, nggak ngefek tubuhnya karena apa? Semuanya sinkron karena semua alam diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril ngawal kanjeng Nabi, begitu sampai beberapa alam berhenti. Kanjeng Nabi, kalau pamit, dugi mriki mawon putut sanggup. Kenapa Jibril? Saya di tempat yang saya nggak pernah lewat, malah saya ditinggal sendirian. Kata malaikat Jibril, "Nggih kanjeng Nabi, batas kemampuan saya sampai di sini. Kekuatan tubuh saya untuk melampaui alam-alam berikutnya nggak bisa. Saya satu langkah lewat batasan, saya hancur luluh, nggak sanggup. Ini tempat saya yang paling bisa melewati semua alam hanya Engkau kekasih Allah. Lanjutkan perjalanan sampai menghadap Allah Subhanahu." Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam hadis yang dinukil di satu kitab, kalau tadi baca Simtud Durar atau kalau pas ada orang yang baca kitab Simtud Durar maulid ya, niku kitab Simtud Durar Habib Ali Habsyi menukil satu riwayat hadis dari Sanad Abdul Razak. Imam Abdul Razak punya kitab Sanad Abdul Razak namanya. Kitab Sanad Abdul Razak itu ada satu riwayat hadis yang hadisnya ditaruh dalam kitab Simtud Durar, dalam kitab maulidnya Habib Ali Habsyi. Apa hadisnya? Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah. Dengarkan pertanyaan sahabat Jabir yang ditanyakan kepada Nabi. Ya Rasulullah,
bi abi wa ummi. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Orang Arab kalau menanyakan sesuatu atau minta sesuatu membawa nama ayah dan ibu itu biasanya nggak boleh ditolak. Demi ayah dan ibuku, jadi permintaannya bukan sekedar minta biasa, tapi demi ayah dan ibu. Kalau dulu belum ada syariat sumpah atas nama Allah, jadi kadang demi Ka'bah, demi ayah ibuku, dan masih ada gitu. Setelah itu baru turun larangan bersumpah kecuali hanya kepada, waktu itu belum ada larangan sumpah pada makhluk ya. Sehingga bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu saya, kabari saya, an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya, tentang awal permulaan ciptaan Allah yang Allah cipta sebelum ada apapun, belum ada makhluk. Langit, bumi, bulan tidak ada semuanya. Pertama Allah ciptakan pertama makhluk apa? Itu pertanyaannya sahabat Jabir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi jawab, tak keneniku pertama ciptaan Allah, makhluk pertama sebelum ada apapun. Maka Nabi jawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan ciptaan pertama sebelum ada makhluk apapun. Yang pertama dicipta oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal makhluk niku nure Kanjeng Nabi. Kemudian di situ disebutkan wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddam. Dari nur itulah baru diciptakan makhluk demi makhluk, ciptaan demi ciptaan. Allah cipta langit, bumi, bulan, bintang, matahari, galaksi, semuanya alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Mulane pangapunten, giliran bulan Maulid Rabiul Awal, pas bulan kelahiran Nabi, alam ini aja ada karena Nabi, kita dapat kenikmatan di dunia karena Nabi, semua yang kita nikmatin fasilitas dari Allah sebagai Kanjeng Nabi. Terus mulutnya orang bunga jelai boten, pas bulan Maulid kelahiran Nabi boten seneng jelai boten, bahasanya jadi gue wah itu. Anda kenal Islam, Anda kenal semua, Anda dapat kenikmatan, bahkan bisa hidup di dunia, dinikmati dunia, semua fasilitas Allah berikan kepada kita, itu semuanya karena ada pertama makhluk yang Allah ciptakan dulu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai ditegaskan lagi dalam hadis qudsi membenarkan riwayat itu. Allah sebutkan dalam hadis qudsi saat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq. Wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena kau, kalau bukan karena dirimu, aku tidak ciptakan alam semesta. Karena memang kamu ciptakan dari nur Nabi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak ada alam semesta ini. Paham ya? Mulanya pangapunten, orang-orang yang tahu, yang paham sejarah, yang kenal hadis ini, mengerti keagungan Nabi, mengerti kebesaran Nabi, mengerti Nabi itu adalah penyebab wasilah semua kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu. Mulane kudu bunga. Allah perintahkan nyambut rahmat, nyambut anugerah, nyambut fadl, nyambut rahmat, kudu bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, atas anugerah Allah dan atas rahmat Allah. Rahmat Allah yang dimaksud ayat ini adalah Nabi Muhammad. Atas anugerah dan rahmat Allah, yaitu bentuknya Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka untuk dua itu, keutamaan fadl minallah, anugerah dan rahmat Allah, sambutlah bahagia. Disuruh falyafrahu, maka bahagialah. Artinya saat Nabi lahir sebagai rahmatan lil alamin, suruh bahagia. Ya wajar kalau ulama sedunia, ahli sunnah wal jamaah bahagia saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sing ora seneng ya berarti tiru-tiru makhluk Gusti Allah sing sedih pas Nabi lahir. Dia senang kabeh, langit memancarkan cahaya, arsy kursi bergoyang saking senengnya, alam semesta semuanya senang atas kelahiran Nabi. Ada satu makhluk yang sedih, yaitu namanya orang ngerti, iblis.
Makhluk Allah yang sedih saat Nabi lahir cuma satu, iblis. Yang lainnya semuanya. Dalam kitab dibaca dengan fahtazal arsyu taraban wastimshara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dujjatil malaikah tahlilan wa tamjidan istighfar. Fahtazal arsyu taraban wastimshara, bergoyang, berdendang, joget, cara kasarnya arsek Gusti Allah itu joget saking senengnya, saking bungai mendapatkan bisyarah bahwa Nabi akan lahir, senang goyang. Wasdadal kursyu haibatan, bahwa keadaan kursi menampilkan haibahnya dan keindahannya. Wamtala'atis samawatu anwara, dan langit memenuhi cahaya, semua cahaya dari langit terang benderang, langit bersinar terang. Wadajjatil malaikah, dan bergemuruhlah malaikat tahlilan wa tamjidan was subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Menjelang detik-detik Nabi lahir begitu, makanya kita ikut-ikut juga subhanallah alhamdulillah wa la. Itu semua langit, bumi, aras, kursi, malaikat bunga nyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Siji tok sing sumpek arane saniki. Setiap bulan Rabiul Awal kali Nabi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang bahagia, kita semuanya alhamdulillah bahagia, alhamdulillah. Dan ada kelompok yang ikutin iblis sedih. Anak mulutan sumpah, anak maring langgar gawa ember lagi seneng rahat rolasan sumpah. Iya gitu. Anak marhaban di ngomong kayak lagi apa nyanyinya selawatan nyanyi. Paham ya? Ada orang yang dibikin sama Allah senang atas kelahiran Nabi, ada orang yang dibikin hatinya nggak senang, nggak nyaman, sumpah urusimu, mulut termakan, Habib mulut, ya masjid, madrasah, panas terus, masya Allah, kasihan banget. Mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir saya sampaikan, Bu, Pak, tidak ada orang selamat husnul khotimah, meninggalnya baik, kemudian masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Setuju ya? Semuanya yakin? Ya. Karena Nabi mengatakan tidak ada satupun manusia menginjakkan surga diizinkan masuk oleh Allah kecuali karena masuk surga dengan rahmat Allah. Walana manusia sing ibadah 500 tahun kan, begitu masuk surga dengan rahmatku, protes ya Allah. Itu yang ahli maksiat masuk surga dengan rahmat. Yang ibadahnya malas masuk surga dengan saya 500 tahun ibadah masa sama dengan rahmat juga. Saya ingin masuk surga dengan ibadah yang saya kerjakan 500 tahun. Akhirnya Gusti Allah malaikat timbang amat, hitung-hitungan, dihitung-hitung Gusti Allah. Amalnya yang 500 tahun ditimbang dengan nikmat mata. Nikmat apa? Bisa berbuat, bisa sholat gara-gara punya mata, bisa jalan, ambil air kalau umat Islam misalnya bisa ambil wudhu, bisa kerjakan karena mata, bisa baca Quran, karena semua kenikmatan ibadah tidak lepas dari mata. Begitu ditimbang nikmat mata yang luar biasa dengan amal 500 tahun masih berat bobot nikmat mata saking Gusti. Jadi Gusti Allah wis kalau mata bekalah wis mana mlebu neraka. Misal sudah saya masuk surga dengan rahmat Allah. Akhirnya tidak ada satu manusia pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat. Sampai orang mau meninggal sakaratul maut niku bisa husnul khotimah niku karena rahmat Gusti Allah. Karena Allah kasih rahmat, dijaga iman Islamnya. Iblis yang mau ganggu dibentengi oleh kekuatan nur imannya sehingga iblis nggak bisa mendekat, sehingga meninggal dalam keadaan husnul. Masuk kuburan, dua alternatif, lubang neraka atau taman surga, bisa berubah jadi taman surga niku ya karena rahmate Gusti. Timbangan amal selamat, amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, dosanya diampuni sehingga pahalanya lebih banyak niku karena rahmate Gusti. Nyebrang sirat boten kepleset selamat gini ku karena rahmate Gusti. Dados sedaya keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan kita ini di dunia dan akhirat berkah rahmate Gusti. Kuncinya rahmate Gusti. Ngapunten, saya mau tanya,
untuk dapat rahmat Allah di semua kebutuhan dari di dunia, di akhirat, di barzakh, di mahsyar, di mizan, di sirat, supaya kita selalu dapat rahmat Allah. Tidak ada cara lain untuk mendapatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kuncinya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad memang diutus untuk rahmat ke seluruh alam. Semua manusia, jin, alam semua ini butuh kasih sayang Allah melalui Kanjeng Nabi. Mulane ning pengin oleh rahmat Allah nyambung terus ke Kanjeng Nabi. Sholawatan gelem. Gini apa mboten? Mauludan urunan maulid to. Urun mboten? Siap. Gini apa mboten? Kudungan syaratnya Kanjeng Nabi sih siap, nutup aurat siap, gini apa boten? Ngaji, Nabi perintahkan wajib ngaji belajar siap. Semua yang urusan sama Nabi, apalagi diperintah Nabi, apalagi syariat Nabi dan sunnah Nabi, kita sambung ke situ, berarti kita nyambung ke Nabi. Jika nyambung ke Nabi, maka insya Allah disitulah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Kadang-kadang orang-orang yang hatinya cinta sama Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, syariat Nabi dijaga, berjuang untuk membela agamanya Nabi. Niku orang-orang spesial semacam itu yang hatinya selalu sama Nabi. Saat sakaratul maut, Nabi datang, rohnya mendampingi. Nabi mendampingi, dijaga. Sehingga detik-detik terakhir yang membahayakan itu saat sakaratul maut. Karena di situ tim sukses iblis ngirim pasukan elitnya untuk menipu orang tadi biar meninggalnya suul khotimah. Sing bagune sing ahli. Terakhir detik-detik mboten sae suul khotimah kerja. Nah, di saat yang membahayakan, tim dari iblis dikirim untuk ganggu orang itu, Nabi mendekat di situ menjaga orang tersebut sehingga mereka lari ngaksin semuanya, nggak ada yang berani mendekat, dan Nabi menjadi wasilah husnul khotimah. Amin Allahumma. Karena Nabi dari nur yang sangat kuat, mereka dari nar. Nar itu akan lari dengan nur. Nar itu akan kalah dengan nur. Neraka saja, lubang neraka, jurang neraka, saat dibentangkan sirat di atasnya, orang-orang yang nyebrang itu, kalau yang nyebrang orang mukmin sejati, nur iman yang kuat, maka saat lewat api neraka yang di bawah jahanam, di bawah lubang itu, teriak, apinya jerit, ngomong sama mukmin yang nyebrang di atas siratnya, mengatakan apa? Apinya, ini hadis sahih. Nabi mengatakan, neraka teriak saat ada mukmin nyebrang di atas sirat, di atasnya menjerit mengatakan, jus ya mukmin, fa inna nuraka tuhrikuni. Cepat, jangan lama-lama wahai orang mukmin, jangan berdiri di atas kami silo tidak mampu melihat cahaya imanmu yang membakar kami. Api neraka tidak mampu lihat nurnya orang mukmin. Nah, nur itu semua orang mukmin dapat nur itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya pangampun yang mumpung kasih gesah, kumpulkan nur itu, tarik dari sumbernya nur, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kiai-kiai ini, ulama-ulama pewaris Nabi punya ikatan nur sama Nabi. Para habaib kuliah Nabi punya ikatan nur sama Nabi. Para aulia punya ikatan nur sama Nabi. Ambil nur dari para solihin, para ulama, para kiai, para aulia, ngubungkan cinta, mahabbah sama mereka. Cium tangan mereka. Terkadang tangan mereka itu pernah nyium tangan kiainya. Kiainya dulu belajar lagi, ketemu kiainya lagi, cium lagi. Kiainya punya guru lagi terus. Guru ke guru, sampai ke ulama, sampai ke para wali, sampai kepada Rasulullah. Telapakan tangannya nyambung mari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ulama-ulama yang punya sanad ilmu dari gurunya jelas sampai ke Rasulullah, tangannya saja punya silsilah, punya hubungan dari telapak tangan ke telapak tangan berikutnya sampai ke atas, sampai ke gurunya, sampai kepada para sahabat, para tabi'in, terus ke atas sampai Rasulullah. Berkah. Mulanya pangapunten, nyium tangan ulama, kenapa dapat berkah? Bukan karena tangannya, tapi karena ikatannya kepada Rasulullah SAW. Tangannya biasa, tangannya Habib, tangannya sama. Tapi keberkahannya, tangan yang pernah nempel gurunya, tangan yang setiap saat buka lembaran Quran, tangan yang setiap malam tangannya menengadah, nangis sama Allah, tangan yang jadi saksi bumi untuk sujud setiap malam, tangan yang tentu para solihin di zamannya.
Ini tangan nggak sama dengan tangan yang lain. Tatapan matanya juga begitu. Murid duduk lama di pondok pesantren, anak sing 6 tahun, anak sing 7 tahun, anak sing 9 tahun, mondok sini. Kalau ustadz ya harus mondok, kalau ustadz nggak mondok ya ustadz karbitan namanya. Jujur aja. Dipanggil ustadz kiai, tanya mondoknya berapa tahun, bisa baca kitab enggak, punya guru enggak. Jangan asal manggil ustadz kiai syekh barangan. Kalau bisa ceramah pintar tapi nggak mondok, panggillah dai, juru dakwah. Kalau ustadz, kiai, apalagi syekh, itu harus orang yang punya ilmu dan ilmunya bersumberkan jelas dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Karena ustadz berat murah, cuma bisa tulis, bisa nulis apik-apik kalau comot-comot, terus bisa tahlilan, ya. Terus dong aku sarungan pecinan gak bisa. Padahal pangapunten gak pernah mondok, gak punya guru. Saya gak merendahkan yang semacam ini, maaf. Maksudnya jangan status ustadz, kiai, ulama dilabelkan ke sembarangan orang. Kalau dulu begitu kiai berarti orang yang spesial. Ustadz saja spesial karena dia pewaris Nabi. Ustadz itu berarti dulu dia punya guru, dia berhasil duduk talaki dengan guru dan ngambil ilmu dari seorang guru yang ilmunya jelas. Mudah-mudahan ustaz-ustaz kita mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi kembali tadi, ibu-ibu kalau ingin nyambung ke Nabi lewat orang-orang yang punya ikatan sama Nabi, pewaris Nabi, para asati, para solihin, orang-orang yang cinta Nabi, zuriyah Nabi yang masa menyambung, sanadnya nyambung. Kemudian umat Nabi sekarang, umat Nabi ini punya ikatan sama Nabi. Semua, siapapun kita ini menjadi umat termulia karena barokah Kanjeng. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang kita nggak tahu kita suudoni ternyata dia punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah. Makanya husnudon kepada siapapun, apalagi sama ustaz, ulama, kiai, habaib, sudah lebih baik husnudon orang salah. Walaupun yang di husnudoni ternyata bukan seperti yang kita yakini, nggak dosa, tetap kita beruntung. Tapi kalau suudon ternyata yang disudoni salah, kita sudah salah sangka pada hal yang tidak baik, tanggung jawabnya panjang urusannya di akhirat. Na'udzubillah, amin. Sebagai penutup hadis Nabi ini penutup supaya nanti dibawa pulang, buat bekal kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah. Bentar lagi fitnah, masya Allah, apalagi mendekati 2020. Sing ora hati-hati bisa kegiling fitnah. Apalagi medsos ini ngeri banget. Saya tadi barusan di mobil ditunjukkan pilihan lurah, ulama digawa-gawa foto Habib Umar bin Habib, guru saya, dibawa buat kampanye supaya orang milih dia. Habib Umar orang Yaman, orang apa-apa. Politik. Itu namanya politik identitas. Gawa-gawa fotonya ulama, nggak tahu maksudnya apa, Allah alam. Tapi yang jelas ulama dibawa untuk kepentingan politik, bahkan ulamanya nggak tahu menahu, nggak pernah dukung, tinggalnya bukan di Indonesia, jauh dari itu semua dipakai. Ini hati-hati, zamannya masya Allah, naudzubillah min. Jadi mereka menghalalkan segala macam cara demi perut. Demi apa? Pengen tahu orang yang semua pikirannya urusan perut, pengen calon politik ya urusannya perut. Jadi apa saja kalau sudah urusannya perut, siapapun, kalau saya panggil pelacur politik. Urusannya perut, pengen tahu kedudukan mereka menurut ucapan Nabi Muhammad SAW. Menurut ucapan Sayyidina Ali, orang yang urusannya perut, yang dalam otaknya bagaimana dapat kekayaan, dapat uang, dapat jabatan, urusannya perut. Kalau saya sebut kedudukan orang tersebut, kata Sayyidina Ali, man hammuhu fi batnihi faqimatuhu mithl ma yakhruju minhu. Ustaz ngerti kiai paham. Barang siapa yang semangatnya untuk perutnya, artinya duniawi perut, maka nilai orang itu tidak jauh sama persis seperti yang keluar dari perut. Nilainya seperti kotoran, najis. Pikirannya perut, nggak peduli umat pecah belah, dia domba, serang sana, serang sini. Kadang dipakai
kiai, kadang datang ke kiai untuk kepentingannya. Nggak pernah datang ke kiai, datang karena kepentingan perut. Nggak pernah cium tangan di fotonya 10 kali. Nggak pernah pakai surut, Pak. Baca Quran nggak bisa ikut-ikut hadir acara. La ilaha. Demi perut menghalalkan segala cara. Maaf, saya harus ngomong ini karena nanti kalau kita nggak hati-hati, orang-orang semacam itu memanfaatkan kita, mengadu domba kita, nyerang sana nyerang sini, fitnah kita yang rugi diadu domba. Jangan mau diadu domba. Silahkan pilpres, pilek, pilgub jalan, tapi tanpa harus permusuhan. Tebe lurah bikaipan gelut kan. Masya Allah. Jangan mau diadu domba karena urusan perut. Gini Bapak, saya jadilah tim sukses dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tim sukses dakwah Nabi, orang mulia, nggak dilupakan sama Nabi. Kalau tim suksesnya calon gubernur, calon presiden, Bardiagung, lalan sampai nomor terus ini Kanjeng Nabi nggak akan dilupakan. Jangankan di dunia, di akhirat Nabi tidak akan lupa sama kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadis sebagai penutup malam hari ini buat bekal kita menghadapi problem fitnah. Nabi menyampaikan satu riwayat, hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, khaslatan laisa fawqahuma minal khair. Dua perkara kata Nabi, dua hal yang dua hal ini tidak ada kebaikan lagi di atasnya. Dia paling baik, puncaknya kebaikan. Puncaknya kata Nabi, laisa fawqahuma, tidak ada di atas dua hal ini minal khair, kebaikan. Udah paling baik, paling dhuwur. Apa dua hal itu yang kata Nabi itu paling baik, dan kalau kita pegang untuk sisa umur kita, insya Allah selamat. Amin Allahumma. Karena ini paling baik. Udah puncaknya kebaikan. Orang hidup dalam puncak kebaikan pasti insya Allah hidupnya baik, meninggalnya baik, di akhiratnya ditempatkan tempat yang baik. Insya Allah. Karena ini puncaknya kebaikan. Apa Nabi mengatakan dua hal itu? Yang pertama, husnudzan billah. Husnudzan, berprasangka selalu baik kepada Allah. Jangan pernah prasangka buruk sama Allah. Apapun takdir yang terjadi, tetaplah berprasangka baik. Kalaupun itu kejadian yang kita nggak inginkan, kita nggak mau, tapi terjadi, khusus kejadian itu kita husnudzon tetap sama. Setelah itu ada kebaikan, gitu aja. Ini ujian, sabar. Pasti setelah ini Allah kasih kebaikan. Jangan putus asa, apalagi sampai suudzon sama Allah. Tidak ada keburukan yang diberikan sama Allah dihadapi dengan sabar kecuali dibalas kebaikan yang lebih sama Allah SWT. Amin Allahumma. Jadi ujian apapun yang terjadi kita hadapi dengan sabar. Setelah itu kebaikan akan datang lebih dari yang kita harapkan. Insya Allah. Gak ada ruginya kita husnudzon. Pertama husnudzon sama-sama. Husnudzon billah. Yang kedua wa husnudzon bi'ibadillah. Dan selalu berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah yang kita anggap baik semuanya, maka yang terjadi akan baik. Jika kita anggap baik kepada siapapun, yang terjadi adalah baik. Kalau ada hembusan-hembusan mengajak su'don, mengajak benci, mengajak tidak senang, mengajak kepada orang yang tadinya cinta jadi benci, itu hembusan-hembusan setan. Betul, wujudnya manusia iya. Kalaupun kita nggak tahu persis, lebih baik husnudzon memang. Belum jelas, kita nggak tahu sendiri, katanya beritanya simpang siur, nggak jelas, rame fitnah, ada kebencian, ada, maka husnudzon lebih aman. Husnudzon lebih aman. Kalaupun kita prasangka baik sama orang, ternyata salah yang kita anggap baik itu ternyata salah, ternyata nggak baik orang itu, kita nggak dosa, kita aman. Tapi kalau kita anggap buruk, kita anggap nggak benar, ternyata di balik itu yang kita tuduh salah, ternyata orang baik, habis kita di akhirat. Na'udzubillah min. Berarti husnudzon jalan untuk aman di dunia dan paling enak husnudzon. Karena wong teka, orang jelas, aja curiga dulu. Hati-hati harus, tapi curiga jangan. Hati-hati tetap, kita nggak kenal. Hati waspada ya, tapi langsung jangan kayaknya maling, kayaknya penyolong. Aduh, kayaknya nyolong betul. Waspada aja. Tapi hati kita jangan-jangan yang kita tadi tuduh maling,
Sebelum Nabi Khidir, ayo mana mau? Nabi Khidir lagi nguji, tampilannya aneh. Nih Husnudon, mudah-mudahan Nabi Khidir salaman datung oleh berkah lagi. Ini kalau betul Nabi Khidir berkahnya loh, tapi kalau tadi nuduh maling, oh jujur ternyata Nabi Khidir yang kita anggap maling dari Allah kayak apa kuala, naudzubillah min. Jadi nggak ada cara untuk selamat kecuali kita husnud siap ya. Dua hal itu pakai untuk kehidupan kita ke depan. Apa dua hal tadi yang kata Nabi paling baik, gak ada kebaikan di atasnya lagi? Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Terutama yang kita kenal orang baik, ustadz, kiai, habib, orang ahli ibadah. Maaf, jangan pernah kita dipengaruhi omongan negatif terus kita terima. Alhamdulillah kita lihat. Kadang kita lihat sudah baik gara-gara satu berita yang hoax, belum tentu benar tentang keburukan dia, langsung pikirannya buruk menjadi na'udzubillah min. Allah selamatkan kita insyaallah. Selamatkan anak istri kita, saudara kita, keturunan kita, selamatkan umat Islam dari fitnah, dari perpecahan, dari kebencian, dari permusuhan. Mudah-mudahan Islam tetap aman, Indonesia aman. Mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di Palestina dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah, diberi bantuan oleh Allah. Kaum Yahudi, Zionis, Israel mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bala yang musibah dan Allah selamatkan umat Islam insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah ala man awalahuna wa salafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa abawuna salihun biniyat daf'il bala wal waba wal amrad wa zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha badan. Allahumma ansur muslimin wal muslimat, Allahumma ihfaz Palestin wa ahliha wa adfa' anna syarril adiyya wal baliyah syarril daghin wal baghin wal hasidin wal yahudi wal nasara. Ahfadna wa ahfad lahum bi jamil atiyah bi rahmatika ya jawad ya karim ya rahman ya rahim ya akramul akramin ya arhamar rahimin ya awal awalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا والمسلمين حول حالنا والمسلمين تب علينا وتب علينا وعليهم أجمعين برحمتك الواسعة يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم بجاه النبي وآل النبي وأصحاب النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Ada wasiat pengumuman dari para masyayikh kita, dari kiai-kiai habaib yang kemarin sempat musyawarah tentang kejadian yang menimpa saudara kita muslimin di Palestina. Jadi mereka memberikan instruksi perintah dari habaib, dari kiai sesepuhnya untuk berdoa terus jelas, yang jelas berdoa setiap saat, tapi khusus imam masjid, imam musola, pengurus masjid dianjurkan untuk baca kunut nazilah. Kunut apa? Jadi kunut nazilah ini dibaca oleh Nabi saat umat Islam tertimpa musibah. Saudara kita muslim ada musibah, Nabi baca kunut nazilah di 5 waktu, bukan cuma subuh saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kunut nazilah adalah kunut yang mendoakan keselamatan umat Islam. Amin. Mudah-mudahan berkat kunut nazilah dan doa dari kita, Allah menangkan umat Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara Maidatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Darul Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyid. Mudah-mudahan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.